Halo guys, lagi heboh nih terkait pembakaran buku Mbak Nana yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer Mulyono yang membuat para netizen lagi dan lagi sangat geram dengan perilaku para buzzernya Mulyono ini yang tidak hanya nyinyir tapi juga sudah melakukan sebuah pembakaran buku yang semestinya tidak dilakukan, karena kita tahu sendiri bahwa buku ini adalah jendela ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentarnya, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Jujur, aku masih kesal sekali dengan Ini yang namanya salah satunya. Najwa Shihab. Lu mau kesel, lu mau enggak? Kenapa? Najwa Shihab ngomong gitu, kebakaran jenggot. Terus kalau bukan dikata nebeng apaan? Anaknya juga sama nebeng. Mbak Najwa, lanjutkan apa yang dalam isi hati dan pikiran Mbak Najwa. Kenapa ada kebakaran jenggot sih? Nah sekarang gini, kebakar jenggot nggak waktu Prabowo di pupuan? Diselidiki nggak? Pakai nyerang Mbak Najwa. Mbak Najwa itu jelas kualitas dan kecerdasannya. Nggak kayak ente, numpang pamer, numpang pansos. Kenapa kebakaran jenggot? Kebakaran hati. Oke Mbak Najwa, selalu dalam jalur kebaikan, selalu dalam kritis untuk pemerintah. Oke Mbak Najwa, salam, lanjutkan perjuanganmu Mbak Najwa. I love you. I love you too. Yang namanya masih pakai aset negara, kita sebagai warga masyarakat sipil itu kan berhak untuk mengkritiknya. Betul. Gitu. Ini terlepas dari ya jasa beliau yang telah mengabdi selama 1 dekade di negeri kita tercinta ini ya. Ini nggak mempermasalahkan itu. Nah ini yang dipermasalahkan adalah buzzernya. Kenapa? Karena dikritik bukannya balas kritik, malah bakar buku yang mengkritik gitu loh. Ya, Aneh. karena buku itu teman-teman bukan hanya sekedar kertas dan tinta tulisan, melainkan ada value intelektual si penulisnya gitu ya. Karena kita tahu penulisnya itu bukan orang bodoh kayak kita gini ya kan. Dia tuh pinter gitu loh. Dan aku rasa masih mending dia tuh ya. Kalau misalnya Bung Rocky Gerung, wah lebih parah dia mengkritiknya. Kurasa bukan bukunya, orangnya dibakar rasanya. Operasi pembunuhan karakter kepada Mbak Najwa Shihab di TikTok itu tanda memang kita harus all out perang melawan pembodohan yang bakal terus-menerus dirawat di negeri ini. Tapi percaya nih kita Mirzani, Ali Hamzah dibanding jurnalis kredibel dan senior kayak Mbak Najwa, itu udah nandain negara kita udah sakit banget. Dan yang lebih gila adalah adanya pembakaran buku kepada Mbak Nana. Ini pembakaran buku gila, lebih chaos dibanding orba penyitaan buku. Bacalah buku, bukan bakarlah buku. Ini udah tingkat pengkhianatan tertinggi dalam negara intelek. Dan udah pasti ada elit yang ngerawat buzzer-buzzer ini. Secara Mbak Nana adalah orang kritis terhadap kekuasaan. Dia juga salah satu orang yang menginisiasi peringatan darurat yang menjadi aksi besar. Pasti banyak elit yang terganggu. Dan ini bukan cuma tentang Mbak Nana. Gue pribadi sangat sering rutin dapat intimidasi, ancaman, hinaan di kolom komentar maupun DM TikTok dan Instagram. Perjuangan melawan pembodohan ini adalah perjuangan untuk menciptakan ekosistem di Indonesia, demokrasi Indonesia, yang memberikan ruang aman bagi siapapun yang mau menyuarakan kebenaran. Kenapa perlu penting aman menyuarakan kebenaran? Karena banyak teman-teman gue yang pengen nyuarain kebenaran kritis, tapi mereka takut dibungkam, takut diancam. Dan ini kan indikator buruk dalam demokrasi, ini nggak normal. Ditambah, kalau kita mau menciptakan Indonesia emas, ya SDM yang paling menjadi kunci utamanya. Kalau kayak gini, SDM kita terus dibodoh-bodohin, ya nggak akan emas kita, yang ada cemas. So what should we do dalam perang melawan pembodohan ini? Adalah terus bersuara, pilih platform kalian. Gue pilih TikTok, kenapa? Karena pengguna TikTok terbesar di dunia adalah di Indonesia, juara 1 kita. Dengan lebih dari 157 juta pengguna. Dengan rata-rata penggunaan 1,5 jam per hari, 38 jam per minggu. Ini aplikasi bener-bener kelas bawah sampai kelas atas, lengkap. Tapi medsos ini tuh udah kayak alat propaganda. Isinya tuh banyak sekali buzzer. Bahkan aplikasi ini bisa memenangkan satu orang yang tadinya terkenal galak, tegas, bahkan punya catatan pelanggaran HAM, menang menjadi seorang presiden lewat joget-joget dan kesan opa gemoy. Cuman medsos TikTok yang bisa. Maka nggak boleh medsos ini didominasi oleh orang-orang yang salah. Karena penggunanya banyak guys. Tadi lapisan bawah sampai lapisan atas. Jadi ayo kita penuhin. Gue memilih platform TikTok untuk bersuara. Pilih apapun platformnya, asal jangan kaskus. Karena kalau kaskus terjadi kayak fufu-fa-fa nih lo. Setelah Najwa Shihab habis di tangan para penduduk TikTok.
Sampai buku Najwa Shihab aja dibakar. Padahal buku adalah jendela dunia, buku adalah sumber ilmu. Tapi di tangan para penduduk TikTok, buku itu malah dibakar. Saya nggak bakalan komen yang gimana-gimana. Saya cuma mau pesan ke Mbak Najwa Shihab. Ya udah Mbak, tinggali aja. Ya udah Mbak, legowo aja. Kalau Mbak Nana Shihab nggak dapat tempat di TikTok, tenang Mbak, masih ada X dan Instagram yang selalu mendukungmu, yang selalu paham gimana alur kritikmu, gitu. Sangat disayangkan sebenarnya kalau di TikTok ada aksi bakar buku, padahal buku adalah sumber ilmu. Tapi dari aksi bakar buku ini udah jadi indikasi bahwa ternyata hasil penelitian yang mengatakan pengguna TikTok itu paling rendah kecerdasannya itu terbukti. Sekarang terbukti, sekelas buku yang menjadi jendela dunia, sumber ilmu malah dibakar. Jadi sekarang terbukti, hasil penelitian yang mengatakan tingkat kecerdasan TikTok paling rendah sekarang terbukti. Karena penduduk TikTok sama sekali tidak bisa menghargai yang namanya buku. Sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman, metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger. Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan juga ada Mbak Najwa di video terakhir tadi bahwa siapapun yang bersuara pasti akan dibungkam oleh para buzzer-buzzernya, penguasa yang merasa terusik dengan apa yang menjadi kritikan-kritikan ataupun pesan yang disampaikan. Nah, efek apa yang menjadi kelakuan atau perilaku dari para buzzer-buzzernya Mulyono ini membuktikan bahwa apa yang menjadi survei manusia yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata adalah pengguna TikTok, karena pengguna TikTok mayoritas orang-orangnya penguasa, lebih tepatnya orangnya Mulyono, para buzzer-buzzer yang selama ini berusaha untuk mencebok apa yang menjadi kesalahan-kesalahan Mulyono dan bahkan diteruskan kepada si anak yang menjadi wapres saat ini, yaitu Gibran atau si Fufu Fafa. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama sebagai orang yang masih mempunyai pola pikir yang masih normal, yang cemas akan apa yang menjadi kebodohan-kebodohan yang selama ini diperlihatkan oleh para buzzer-buzzernya Mulyono demi membela junjungannya sampai-sampai melakukan suatu hal yang tidak masuk akal dan menunjukkan kebodohannya, seperti contohnya membakar buku. Aduh, sangat kasihan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dan ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.